Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Fitria dari kelas PGMI B20 Perguruan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT Al-Kifayah Riau, jurusan PGMI B20, dosen pembimbing Bapak Dr. Perlindungan Simbolon. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan dan nikmat sehingga kita dapat melaksanakan dalam kegiatan kita sehari-hari. Sholawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan ke ruh junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, serta salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode tahfiz Al-Quran. Penggabungan kata Al-Quran dalam tahfiz merupakan bentuk yang berarti menghafalkannya atau disebut idofah. Dalam tataran praktisnya yaitu membaca dengan lisan sehingga menimbulkan ingatan dalam pikiran dan meresap ke dalam hati untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Metode yang digunakan di rumah tahfiz Al-Hikmah dalam menghafal Al-Quran yaitu dengan metode wahdah, yaitu menghafal satu persatu terhadap ayat-ayat yang dihafalkannya. Yang kedua ada metode kitabah, adalah metode menulis seperti mengisi kolom UTS, di mana tersedia alat bantu ayat yang di depan, di tengah, atau di akhir. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya dan sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan pada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Membaca Al-Quran juga mendatangkan pahala. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah atau Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat pahalanya. Hadis riwayat Tirmizi. Metode tahfiz yaitu para santri menghafalkan sedikit demi sedikit, ayat demi ayat Al-Quran yang telah dibaca berulang-ulang secara bin nazar. Metode talaki yaitu para santri menyetorkan atau mendengarkan hafalan yang baru dihafal kepada seorang ustadz atau ustazah. Untuk itu, tentang cara mudah menghafal Al-Quran yaitu dengan mengakrabkan diri dengan Al-Quran, membaca, memperbaiki bacaan, sering melakukan murojaah, sering mengulang-ulang membacanya, pasang target hafalan Al-Quran, membuat jadwal hafalan, banyak mendengarkan murotal seperti contohnya di speaker atau di TV. Biasanya ada di TV juga. Menggunakan satu jenis mushaf Al-Quran. Itulah sedikit beberapa metode menghafal Al-Quran. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan metode seperti yang disampaikan oleh Al-Ustadz Fahmi dan Ustadz Rifai, yakni kelebihan metode pembelajaran tahfiz Quran yang kami terapkan, santri menghafal 3 tahun dan harus selesai 30 juz dengan target hafalan yang sesuai dengan jenjang, bahkan dan santri ada yang melebihi target hafalan tersebut. Kelebihan yang lain dari metode pembelajaran tahfiz Quran ini terletak pada proses evaluasi, di mana para musyrif benar-benar mudah mengevaluasi santri dengan cara melakukan atau dengan cara mereka masing-masing sehingga dapat diketahui sampai di mana kemampuan santri tersebut dalam menghafal Al-Quran. Dari kedua pendapat tersebut, maka kelebihan metode pembelajaran tahfiz Quran yaitu dengan pembelajaran bandongan terletak pada target hafalan yang sudah mengacu pada kurikulum tahfiz.
serta proses evaluasi yang dilakukan oleh musyrif kepada santri-santri yang dibimbingnya. Kekurangan metode pembelajaran Bandungan Tahfiz Quran ini yaitu terkadang santri sering lupa dengan hafalan yang sudah dihafalkannya karena fokus dengan menambah hafalan baru, sehingga mereka terkadang kurang berkonsentrasi dalam menghafal hal tersebut. Begitu pendapat Ustadz Rifai dan Ustadz Fahmi. Rifai dan Ustadz Abu Bakar dalam wawancaranya kekurangan metode pembelajaran Bandungan ini dan kekurangan dalam metode tahfiz Bandungan Quran tadi yaitu santri sering lupa dalam melakukan hafalan-hafalan kegiatan karena santri fokus menambah hafalan baru. Itulah sedikit tentang metode tahfiz Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.